Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kalian dan keluarga. Amin. Sebelum memulai pembelajaran daring ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran PMK hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik serta hidayahnya, kita diberikan kesehatan lahir maupun kesehatan batin sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Dan tak lupa saya juga mengingatkan pada kalian selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 serta berikhtiar untuk melakukan vaksin sehingga bisa terhindar juga dari COVID-19. Anak-anakku kelas 11 TKRO, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan kata-kata bijak untuk memotivasi kalian. Yang pertama, orang bijak akan belajar ketika mereka paham dan bisa. Sedangkan orang yang bodoh, belajar hanya karena terpaksa. Yang kedua, jika menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Dari kata-kata bijak itu dapat kita simpulkan, kita harus selalu siap untuk terus belajar, terus menimba ilmu, dan siap untuk belajar. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, melanjutkan materi kemarin tentang komponen utama sistem engine dan mekanisme katup. Di sini kita akan membahas tentang tugas yang Bapak berikan ke kalian. Yang pertama, apa fungsi piston? Yang kedua, sebutkan nama bagian dari piston. Yang ketiga, apa yang dimaksud dari piston clearance? Yang keempat, sebutkan jenis-jenis ring piston dan fungsinya. Yang kelima, apa yang dimaksud dari celah ujung ring atau yang disebut ring end gap. Untuk soal yang pertama, apa fungsi piston? Fungsi utama piston untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutar crankshaft melalui connecting rod. Jadi, piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah pembuangan. Kemudian sebutkan nama bagian-bagian dari piston. Nama bagian-bagian dari piston seperti digambarkan di bawah ini. Yang pertama ada head atau kepala piston, terus kemudian ada lens, terus kemudian ada piston pinhole, terus kemudian skirts, terus kemudian piston pin boss, terus drain hole, terus oil ring groove, terus kemudian compression ring grooves. Terus untuk pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dari piston clearance? Yaitu jarak yang disediakan untuk temperatur ruang lebih kurang 25 derajat Celcius antara piston dan silinder. Jadi pada saat piston menjadi panas akan terjadi pemuaian dan mengakibatkan diameternya bertambah. Untuk mencegah hal ini, pada mesin harus ada semacam celah yang dimaksud piston clearance. Bila celah terlalu kecil, maka akan tidak ada celah antara piston dan silinder ketika piston panas. Hal ini akan menyebabkan piston menekan dinding silinder dan mengakibatkan mesin menjadi rusak. Bila celah piston berlebihan, maka tekanan kompresi dan tekanan gas pembakaran akan menjadi rendah dan akan menurunkan kemampuan mesin. Bisa kita lihat ilustrasi gambar pada gambar ya. Ini pada saat piston dingin. Ya, piston dingin kurang lebih ya, yang bagian atas ada celah
dan pistonnya tidak berbentuk silinder pada saat dingin seperti ini kurang lebihnya. Dan setelah panas dia mengembang sehingga bentuk pistonnya menjadi lurus dan mendekat silinder ya. Dan ring and gap ini atau celahnya ini sesuai dengan standar pabrikan, dan untuk standarnya bisa dilihat di buku manual. Terus untuk jawaban keempat, sebutkan jenis-jenis ring piston dan fungsinya. Untuk yang pertama, ring kompresi berfungsi untuk mencegah kebocoran campuran udara bahan bakar dengan gas pembakaran dari ruang bakar ke crankcase selama langkah kompresi dan usaha. Terus kemudian yang kedua, ring kontrol oli diperlukan untuk membentuk lapisan oli atau oil film antara piston dan dinding silinder. Selain itu juga fungsi ring kontrol oli untuk mengikis kelebihan oli untuk mencegah masuknya oli ke ruang bakar. Jumlah ring piston bermacam-macam tergantung jenis mesin dan umumnya 3 sampai 4 ring piston untuk setiap piston. Bisa dilihat pada gambar. Yaitu ada 3 nih. Ring kompresi 1 atau top kompresi, ring kompresi 2 ya, terus kemudian ring kontrol oli 1 tempatnya di groove sini sesuai pada tempatnya pada piston tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dari celah ujung ring atau ring and gap? Ada ring and gap adalah celah yang terbentuk ring piston ketika terpasang di dalam silinder. Bisa terlihat di gambar sini, yaitu ring and gap, celah antara ring piston setelah terpasang di silinder. Apa fungsinya? Yaitu keterangannya ring piston akan mengembang bila dipanaskan. Sama halnya dengan piston. Dengan alasan ini ring piston dipotong pada satu tempat dan celahnya diposisikan sebelah kiri ketika terpasang di dalam silinder. Celah ujung ring yang berlebihan akan menurunkan tekanan kompresi. Sebaliknya, celah yang kecil dapat menyebabkan kerusakan pada mesin bila ujung ring saling berhubungan akibat dari pemuaian. Bekas menjadi melengkung dan merusak dinding silinder. Jadi ring and gap ini atau celah ujung ring ini celahnya sudah disesuaikan atau sesuai standar. Bila tidak sesuai maka ring harus diganti. Nah, standarnya di mana? Yaitu pada buku manual sesuai dengan jenis mesin itu sendiri. Terus kemudian komponen yang belum saya berikan tugas di kalian yaitu piston pin. Ya. Piston pin ya seperti pada di gambar sini, ini piston pin. Ya. Itu menghubungkan piston dengan ujung yang kecil atau small end pada connecting rod dan meneruskan tekanan pembakaran yang berlaku pada piston ke connecting rod. Ya. Untuk pembahasan tugas tentang piston sudah. Mari kita lanjut tugas berikutnya yaitu tentang connecting rod, crankshaft atau poros engkol, flywheel atau roda penerus. Ya. Berikut tugasnya. Yang pertama, apa fungsi connecting rod? Yang kedua, sebutkan nama bagian-bagian dari connecting rod. Yang ketiga, apa fungsi crankshaft? Yang keempat, sebutkan nama bagian-bagian dari crankshaft atau poros engkol. Yang kelima, apa fungsi flywheel atau bisa disebut roda penerus, ada yang juga dikatakan roda gila. Untuk tugas silahkan dikumpulkan pada tempat yang sudah kita sediakan di model. Setelah tugas dikerjakan, lanjut melaksanakan atau mengerjakan tes formatif tentang connecting rod, crankshaft, dan flywheel. Untuk sumber belajar masih sama seperti
yang sebelumnya, yaitu dari link berikut ya. Sekian ya materi kali ini, pembahasan tentang tugas dan tugas berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya harapkan tugas dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.